Bayangkan kalau Abu Hurairah nggak ngaji 24 jam dengan Nabi gitu Pak. Mungkin Bapak nggak tahu cara sholat bagaimana, cara zakat bagaimana, rukun sholat seperti apa, rukun qalbi, qauli, fi'li. Mungkin Bapak nggak tahu. Baca Quran sesuai dengan ilmu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul maddi wal qasri, ahkamul waqfi wal ibtida dan lain sebagainya. Mungkin Bapak sesat semua itu. Kalau seandainya Abu Hurairah nggak duduk 24 jam dengan Nabi ngaji gitu. Bayangkan kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik nggak ngajar gitu, nggak duduk nulis menyebarkan ilmu-ilmunya. Mungkin kita sesat semuanya. Jadi betul kata guru kami, tidak ada keramat terbesar selain ngaji, selain ilmu. Bahkan kata beliau Imam Syafi'i, kemuliaan seseorang itu dua saja Pak, harga seseorang itu bil ilmi wat tuqa, kan gitu ya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa itu ya. Hidup seseorang itu wallahi kata beliau, harganya itu dua saja, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidati. Kalau bukan karena dua hal tersebut, manusia ini nggak ada nilainya. Bahkan kata para ulama, bisa lebih rendah nilainya daripada hewan. Laulal ilm lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia ini akan seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Kalau ada anak muda kok males belajar, padahal akses belajar mudah, kiai ada, pesantren besar, nggak mau ngaji gitu Pak. Ini motivasi dari Imam Syafi'i, kata beliau, takbirkan saja 4 kali, tanda bahwa dia sudah mati. Ini kelihatannya tua semua ini ya, mana yang muda ini? Belum pada bangun. Ini ketua DKM. Kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi littawli wal ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al-a'izza wal ajillah hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, ini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhwan Karangtengah ini Pak ya? Iya, Karangtengah. Al-Mukarram Bapak Haji Ma'mun, mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan lahir batin, panjang umur dan terus membimbing kita dalam kebaikan. Seluruh jajaran DKM dan hadirin Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi saat ini kita masih berada di bulan mulia Bu ya, bulan istimewa, bulan agung, bulan terakhir ini daripada bulan Qamariyah atau Hijriyah, yaitu bulan Dzulhijjah, termasuk bulan haram nih. Kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kenapa disebut bulan haram? Karena seluruh amal dilipat gandakan Pak ya. Amal soleh dilipat gandakan pahalanya sekecil apapun, amal salah dilipat gandakan siksanya sekecil apapun.
Jadi senyum di jalan nih, assalamualaikum, dilipat gandakan tuh senyumnya, pahalanya. Baca Quran normalnya 10 kebaikan 1 huruf, kalau itu dibaca di bulan haram lebih dari itu dilipat gandakan. Kemarin kita sudah melaksanakan Idul Adha, kurban dan lain sebagainya. Ini masih ada sisa-sisa, ini sisa-sisa hari, mudah-mudahan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Di bulan ini kenapa mulia ya? Termasuk Asyhurul Hajj. Karena Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama yang kita anut, Pak, di bulan ini. Jadi Rasulullah saat itu sedang melaksanakan haji, wukuf di Arafah. Turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu Pak ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, akan agama kalian, wa atmamtu, dan telah aku sempurnakan, alaikum, atas kalian, nikmati, anugerahku, nikmatku, karuniaku, wa raditu lakumul Islam madina. Ini luar biasa, Pak. Dan aku ridho, kata Allah, aku rela Islam sebagai agama kalian. Alhamdulillah, Pak, kita ditakdirkan sebagai muslim, mudah-mudahan mati dalam keadaan muslim gitu. Karena agama yang kita anut ini agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan banyak keistimewaan yang lain. Intinya bulan haram ini jangan sampai kita melakukan perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Selain itu, mudah-mudahan semangatnya kita ngaji menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka dengan sebab ia mencari ilmu itu, Allah mudahkan ia masuk ke dalam surganya. Gak ada yang amin ini, Pak. Ibu ini, bapak ini, diam ini ngantuk, lapar, khusyuk, atau terpesona dengan saya. Sampai mana, Bu, tadi, Bu? Sampai, mudah-mudahan sekali lagi semangatnya kita ngaji menjadi sebab dimudahkan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini, mohon maaf, Pak, nggak nyuruh kita jadi kiai, nggak nyuruh kita jadi ustadz, nggak nyuruh kita jadi pembuka agama. Hadis ini memberikan isyarat agar kita terus berproses, nggak ninggalin ngaji gitu. Terus berproses dalam belajar, Pak. Syukur-syukur jadi kiai, jadi pembuka agama. Dengan tidak berhenti belajar saja, itu menjadi jalan atau sebab ia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya. Maka kata guru kami, gak ada keramat terbesar selain ngaji, katanya. Jadi Bapak kalau ngelihat kiai, ulama, wali misalnya ya, bisa jalan di atas, jalan di bawah ya, bisa terbang di atas angin, jalan di atas air misalnya, itu keramat kecil, Pak. Wahnya pada saat itu saja. Setelah itu apa, Pak? Cuma cerita-cerita saja. Tapi keramat terbesar adalah ilmu ngaji, Pak. Bayangkan kalau Abu Hurairah nggak ngaji 24 jam dengan Nabi gitu, Pak. Mungkin Bapak nggak tahu cara sholat bagaimana, cara zakat bagaimana, rukun sholat seperti apa, rukun qalbi, qauli, fi'li. Mungkin Bapak nggak tahu. Baca Quran sesuai dengan ilmu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul maddi wal qasri, ahkamul waqfi wal ibtida, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak sesat semua itu. Kalau seandainya Abu Hurairah nggak duduk 24 jam dengan Nabi ngaji gitu. Jadi bukan ngaji jadu, bukan, Pak. Ngaji duduk serius berjamaah 24 jam. Bayangkan kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik nggak ngajar gitu, nggak duduk nulis menyebarkan ilmu-ilmu. Mungkin kita sesat semuanya. Jadi betul kata guru kami, tidak ada keramat terbesar selain ngaji, selain ilmu. Bahkan kata beliau Imam Syafi'i, kemuliaan seseorang itu dua saja, Pak. Harga seseorang itu bil ilmi wat tuqa, kan gitu ya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, itu ya. Hidup seseorang itu wallahi kata beliau, harganya itu dua saja, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan.
idza lam yakuna la'tibara lidzati. Kalau bukan karena dua hal tersebut, manusia ini nggak ada nilainya. Bahkan kata para ulama, bisa lebih rendah nilainya daripada hewan. Laulal ilm lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia ini akan seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Kalau ada anak muda kok males belajar, padahal akses belajar mudah, kiai ada, pesantren besar, gak mau ngaji gitu Pak. Ini motivasi dari Imam Syafi'i, kata beliau, takbirkan saja 4 kali, tanda bahwa dia sudah mati. Ini kelihatannya tua semua ini ya, mana yang muda ini? Karena itu ada seorang sahabat mulia namanya Abu Darda. Pernah dengar Bu Abu Darda? Udah nguap aja ini, sampai kedengar ke sini. Memang setan tuh nggak suka kebaikan ya. Inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, kan gitu dalam hadis. Setan tuh mengalir di aliran darah manusia, betul Pak Haji ya? Mengalir ke pantat, kerjaannya setan. Baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Jangan-jangan setan tuh. Lama bener ngaji. Mengalir ke mata, baru ngaji 2 menit. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, semua. Jangan-jangan setan. Mengalir darah ke mulut. Di depan ada makanan comot. Ada makanan Pak ya? Gak fokus dengerin Ustaz. Mengalir darah ke tenggorokan, khotib khutbah kelamaan. Di belakang pura-pura batuk. Oh, jangan-jangan setan. Ada yang begitu di sini Pak Haji? Ya. Duh, kemana tadinya? Abu Darda ini seorang sahabat Nabi yang termasuk Ashabus Suffah. Pernah dengar Ashabus Suffah Pak ya? Yang ditempatkan oleh Nabi di emperan Masjid Nabawi. Jadi dulu para sahabat muhajir kebanyakan nih ketika sampai ke Madinah mereka tidak mendapatkan tempat. Jadi udah penuh tuh. Jadi Nabi menyambut para sahabat itu, kemudian mempersaudarakan dengan sahabat-sahabat Ansor. Nah, ada beberapa sahabat yang ketinggalan tuh Pak. Dan rata-rata yang ketinggalan ini mereka tidak memiliki apa-apa selain dirinya sendiri. Jadi rata-rata minal masakin wa du'afa gitu. Rata-rata orang miskin dan orang-orang yang nggak punya, termasuk Abu Darda. Nah, ditempatkan oleh Rasulullah di emperan Masjid Madinah. Di As-Suffah namanya, agak tinggi sedikit. Orang-orangnya disebut dengan Ashabus Suffah atau Ahlus Suffah. Itu fluktuatif. Kadang 70 orang, kadang paling banyak sampai 400 orang. Nah, itu tiap hari jamaah dengan Rasulullah, tiap hari ngaji dengan Rasulullah. Siapa pemimpinnya Ashabus Suffah itu? Abu Hurairah. Pernah dengar Pak ya? Itu sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau baru ketemu Nabi tahun ke-7 Hijriah. Jadi cuma 3 tahun saja. Tetapi beliau menjadi sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan didaulat oleh Rasulullah sebagai Sayyidu Ashabis Suffah. Sebagai pemimpinnya orang-orang yang ada di As-Suffah itu. Jadi kalau Nabi nanya kabar Abu Darda bagaimana? Kabar Khabbab bin Al-Arad seperti apa? Kabar Abdullah bin Mas'ud seperti apa? Nanyanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini bukan nama asli, dia nama kunyah. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Bapak kucing kecil betina lagi. Sigot taskir dari Hirroh kan ya. Abu Hurairah. Karena dulu ketahuan nama Nabi masukin kucing ke apa namanya nih? Pergelangan baju. Karena orang Arab tuh kalau pakai jubah, pakai gamis, longgar Pak ini. Jadi mainan kucing gitu. Itu apa kata Nabi? Ini kucing ya Rasul. Oh, kalau begitu mulai sekarang kau dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil itu. Nama aslinya siapa Pak? Pernah dengar? Belum. Jadi kumaha itu ngaji teh. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, dari suku Daus Al-Yamani. Nah, Abu Darda ini pernah ngomong begini Pak. Nah, beliau udah jadi kiai itu karena dibubarkan Ashabus Suffah ini pada masa Umar Ibn Khattab, sayangnya ya. Jadi kalau ditanya pesantren pertama kali didirikan kapan? Ya pada masa Nabi. Dilanjutkan oleh para ulama kita di Indonesia. Abu Darda ngomong begini, kun aliman, jadilah engkau orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau nggak bisa bagaimana? Minimal yang kedua Pak, au muta'alliman,
Jadilah orang yang mau ngaji. Nah, orang banyak masuk ke dalam neraka itu karena jahil, Pak ya, karena nggak mau ngaji. Dalam surat apa itu? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna. Terus fi ashabis sa'ir. Kenapa kami masuk neraka sa'ir? Karena dulu nggak mau nakilu, nggak mau berpikir, nggak mau ngaji maksudnya, nggak mau nasma'u, nggak mau mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah, kebenaran-kebenaran yang datang daripada para warasatul anbiya, para ulama dan lain sebagainya. Orang jahil kebanyakan masuk ke dalam neraka ini. Kalau nggak bisa menjadi muta'alim, pelajar seperti santri, ya minimal kayak bapak inilah, jinder gitu, ngaji sambil nyender, atau jiping, ngaji sambil nguping. Kalau santri kan 24 jam ngaji, minimal tuh. Nggak bisa alim, minimal menjadi muta'alim, menjadi pelajar yang baik. Pelajar yang baik nggak bisa menjadi mustami, menjadi audiens yang baik. Nggak bisa juga dari pagi sampai pagi lagi cari berlian misalnya, nggak sempat dengerin kiai ulama. Minimal yang keempat, au muhibban, menjadi pecinta ilmu dan ulama. Jangan sampai menjadi yang kelima, kata Abu Darda, udah nggak alim, sudah tidak menjadi muta'alim, sudah tidak menjadi audiens yang baik, mustami, sudah tidak menjadi muhibbin. Jadi bawaannya kalau ada pengajian tuh gedek aja, bawaannya gitu. Kata beliau, fatahlak, orang seperti ini akan binasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita terus semangat dalam mencari ilmu sampai mati. Dan mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan oleh Allah gemar dalam mencari ilmu. Karena ilmu itu ada dua, Pak ya. Ada ilmu yang wajib dipelajari secara ain, secara personal. Ada yang secara kifai. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ini harus dipahami banyak orang. Yang fardu ain seperti apa? Ngaji fikih itu fardu ain, Pak. Jadi ngaji bagaimana Bapak bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Itu personal, wajib dipelajari. Takbiratul ihram itu rukun, syarat atau sunnah misalnya. Itu harus paham tuh. Doa iftitah itu sunnah apa? Fatihah itu rukun atau bagaimana? Nah, ilmu-ilmu yang seperti itu mesti dipelajari secara pribadi. Wajib tuh Pak Bapak datang. Kalau enggak dosa tuh. Tapi ilmu-ilmu seperti nahwu, al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, wa aqsamuhu salasatun, atau alfiyah misalnya qala Muhammad, ilmu hadis, ilmu mantek, ilmu naundai. Itu sifatnya fardu kifayah saja, Pak. Jadi beruntung kalau di sini ada pesantren mempelajari itu semua, Bapak gugur. Jadi bersyukur kalau ada pesantren karena mereka mempelajari ilmu-ilmu yang fardu kifayah itu, Pak. Nah, ilmu yang seperti tadi, bagaimana Bapak tahu sholat, zakat, puasa, haji, itu harus dipelajari secara personal. Kalau ada ustadz ngajarin itu wajib datang. Mudah-mudahan ya Allah kita dicatat sebagai orang yang mau belajar sampai mati. Terakhir sebelum masuk biar semangat nih ya. Ini saking keramatnya ngaji, keramatnya ilmu, ada kisah nyata ini Pak. Real, bukan kisah seperti Alful Lailah wal Lailah, seperti 1001 malam, bukan. Di Damaskus itu ada seorang penggali kubur namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Siapa Bu? Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa disebut Al-Haffar? Ini julukan. Al-Haffar itu sighat mubalaghah, superlatif dari hafir. Hafir itu orang yang menggali, melubangi. Makanya ada doa hufratan min hufarin niron tuh ya. Lubang neraka. Nah, sang penggali kubur ini dari muda sampai usia 50 tahun kerjaannya di kuburan, gali kubur. Ini ceritanya real, dengerin Pak ya. Mungkin sebagian udah dengar. Yang cerita namanya Syekh Hisham Al-Burhani, ulama besar dari Damaskus, Syria. Tiba suatu hari, kata beliau, Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini kedatangan seorang ibu. Seorang ibu.
Kata beliau, Pak Abdurrahman, tolong kami galikan kubur anak kami baru saja meninggal, baru saja wafat. Baik ibu, yang sabar ya, digalikanlah kuburan oleh Al-Imam Abdurrahman Al-Hafar ini, Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Selesai, kemudian didatangkan jenazah anak ibu ini. Ketika ingin diturunkan, Pak, ke dalam liang lahat, itu Syekh Abdurrahman Al-Hafar kaget betul, Pak. Melihat di dalam kuburan itu raudhah min riyadil jannah, itu Pak, luar biasa. Taman daripada taman-taman surga. Seumur-umur kata beliau gak pernah lihat yang beginian tuh, Pak. Padahal di situ banyak dimakamkan syuhada, sholihin, aulia. Nah, seketika jenazah anak ibu ini dibawa oleh dua malaikat, pingsan dia, Pak. Kayak film-film, Pak ya. Kayak film-film. Tapi ini cerita, kata beliau, waqi'i, bukan khayali, bukan halusinasi, fakta gitu. Ya tentu dengan pandangan ainul basirah, pandangan mata batin. Pingsan mungkin kaget, Pak, melihat malaikat. Nabi aja kaget melihat Jibril. Kalau melihat wujud aslinya kan, sayapnya saja malaikat Jibril, Pak ya, bisa menutup ufuk barat, ufuk timur, satu sayapnya saja. Ada malaikat yang lebih besar daripada Jibril. Selesai, kemudian dibangunkan Pak Abdurrahman Al-Hafar ini. Kenapa? Ini diceritakan sama beliau. Ketika anak jenazah ibu ini dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba datang dua malaikat. Saya lihat raudhah min riyadil jannah. Ah, itu cuma halusinasi aja kan. Selesai. 2 bulan kemudian ibu anak ini datang lagi, Pak. Pak Abdurrahman, musibah besar. Pak Abdurrahman, musibah besar. Anak saya meninggal lagi. Ya Allah, meninggal lagi, Pak. Tolong galikan lagi kuburan. Baik ibu yang sabar ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata ibu. Kemudian digalikanlah kuburan. Begitupun ketika anak ibu ini ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, itu liang lahat terlihat raudhah min riyadil jannah. Apa? Taman daripada taman-taman surga. Cuma kali ini nggak pingsan ngelihat malaikat bawa anak. Mungkin udah kebal, Pak. Jadi dibawa oleh dua malaikat, ya biasa aja gitu. Selesai dikuburkan, kemudian ibu ini dikejar. Mohon maaf ibu, saya pengen tanya, sebenarnya ibu ini siapa? Ya, saya ibu rumah tangga biasa. Terus anak ibu ini siapa? Diceritakan nama beliau. Diberikan keramat lah bahasa kita, kemuliaan yang luar biasa. Allah memperlakukan dia di dunia saja seperti ini, bagaimana di akhirat, kira-kira begitu. Oh begini Pak Abdurrahman, anak saya yang 2 bulan lalu meninggal dunia itu, kata beliau, masih muda Pak, masih remaja, itu thalibul ilmin, kata ibunya. Apa Pak? Thalibul ilmin. Dia siswa santri lah, masih mondok, di pondoknya ada musibah, dia terkena musibah meninggal dunia itu, Pak. Jadi bukan kiai, bukan ustadz, statusnya masih santri. Di pesantrennya ada musibah, dia terkena musibah meninggal dunia. Ya Allah. Nah yang baru saja dikuburkan tuh kakaknya, Pak. Kerjaannya tukang kayu, kemudian hasil dari jualan kayunya itu diberikan kepada adiknya yang lagi mondok. Ya Allah, ini keramat luar biasa, kata beliau. Langsung ngelempar apa Pak? Cangkulnya itu, kalungkeun pacuna dalam orang Sunda. Ini bukan berarti pekerjaan sebagai penggali kubur nggak baik, bukan. Ini prinsip, Pak. Saking dia termotivasi melihat kemuliaan orang yang mencari ilmu dan orang yang mendukung dalam pencarian ilmu. Di Bapak kalau nggak bisa fokus mencari ilmu, biayain tuh orang yang sedang mencari ilmu, sama aja. Perhatikan. Akhirnya dia lempar paculna, cangkulna, dia lari ke satu masjid gak jauh dari pekuburan itu, Masjid Jami At-Taubah namanya. Datang kepada seorang guru besar, datuknya yang cerita ini namanya Syekh Said Al-Burhani. Nah di masjid itu banyak ulama yang jadi khatib, seperti yang terkenal Sultanul Ulama, rajanya ulama, Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam, jadi pengajar di situ. Kemudian ada lagi Syekhul Qurra ya, di Damaskus ini, rajanya para ahli Qiraat, ahli Quran, namanya Al-Imam Ibnul Jazari. Banyak di situ. Nah, si Syekh Abdurrahman ini datang kepada datuknya yang cerita ini.
Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Syekh, tolong ajarkan kami ingin belajar. Belajar apa? Udah setua ini, udah usia 50 tahun. Pokoknya saya pengen belajar. Ya pengen belajar apa? Orang Arab itu terbiasa dengan disiplin ilmu dari kecil. Ini usia 50 tahun baru belajar. Kan Imam Syafi'i hafal Quran usia berapa Pak? 7 tahun. Hafal Muwatta 10 tahun. 20 tahun sudah diberikan legalitas apa? Berfatwa gitu. Usia 20 tahun. Bapak 20 tahun jadi apa Pak? Pengangguran kayaknya. Imam Syafi'i 20 tahun jadi mufti itu Pak. Jadi orang sana dari kecil sudah terbiasa dengan disiplin ini. Belum lama guru saya dari Syria juga, namanya Syekh Profesor Dr. Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili yang ngarang Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Ada lagi Tafsir Munir. Beliau pernah cerita tuh, di Syria itu ada fakultas jurusan kedokteran Pak. Semua mahasiswanya perempuan, mahasiswi. Itu syarat kelulusannya selain harus melewati ujian-ujian kedokteran, hafal Quran 30 juz plus hafal kutubut tis'ah itu Pak. Sanadan wa matnan. Kutubut tis'ah, bukan kutubus sittah lagi itu Pak, kutubut tis'ah. Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Al-Muwatta Imam Malik, satu lagi Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin kalau dikumpulin kitabnya dari sini sampai sini. Saya nggak kaget beliau cerita seperti itu karena mereka memang sudah dari kecil terbiasa dengan disiplin ilmu. Kayaknya belum siap kalau diterapkan di Indonesia gitu. Misalnya ada fakultas kedokteran, syarat kelulusannya hafal Quran 30 juz, hafal kutubut tis'ah, sanadan wa matnan, ratusan ribu hadis itu Pak. Kan kaget Syekh Said Al-Burhani. Ini usia 50 tahun lebih baru mau belajar. Mau belajar apa? Tolong bimbing kami. Pengen belajar dari awal lagi. Memang dari kecil sampai usia 50 tahun adanya di kuburan tuh Pak. Ya udah kalau begitu ambil jurmiyah tuh. Kamu hafalkan, kamu pelajari. Baik. Ya pelajari al-kalamu, adingaran kalam, huwa eta kalam, al-lafdu ijilafat, al-murakkabu anu disusun. Bahasa Sunda itu. Al-mufidu anu mere faedah bilwadi kalawan bahasa Arab wa aksamu jeung ari babagian eta kalam salah satu ayat diluah. Aya urang sih dari dia ya. Enggak ada ya. Dia mempelajari ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu mantik, ilmu semua beragam ilmu. Mewujudlah Syekh Abdurrahman sang penggali kubur min kibaril ulama. Ulama besar pada masanya. Banyak dari anak cucunya yang beliau arahkan untuk mencari ilmu itu menjadi kibar ulama juga, ulama besar, dan ada cicitnya yang terkenal sampai sekarang, itu namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Jadi penggali kubur kalau dia serius Pak, jadi ulama besar itu. Karena beliau termotivasi dengan kemuliaan ilmu itu. Ada kawan saya dulu, saya menghafal Quran di Jogja. Jadi sanad Quran saya sampai kepada Kiai Munawir Krapia. Ada senior, mungkin kalau masuknya ya junior duluan saya. Usia 60 tahun banyak. Bingung di rumahnya, istri udah meninggal, anak udah nikah semua. Ngurusin guru, ngurusin ikan, gak jelas lah pokoknya. Mungkin dapat ilham pengen menghafal Quran Pak di usia senjanya itu, usia 60 tahun. Datang tuh ke Kiai Mufid, Kiai, saya datang silaturahmi kedua, saya pengen dibimbing menghafal Quran. Itu Pak, saya liatin kawan saya ini sampai dijuluki Alkalin sama teman-temannya. Bukan ABC lagi, Alkalin. Setiap masuk masjid dia lagi. Ketemu masjid di pojokan dia lagi. Ya Allah, Alkalin. Gak ada habisnya itu baterai Pak. Ngapalin terus 3 tahun selesai 30 juz itu. Ya Allah, bahagia betul di akhir hayatnya dia diwisuda sebagai hafizul Quran. Jadi saya mikir tua itu nggak masalah untuk menghafal Quran karena orang ditakut-takuti Pak, susah katanya kalau udah tua ngapalin Quran gitu. Memang saya pernah juga ngajarin tuh orang tua yang dari kecil nggak pernah baca Quran, susah betul mulutnya. Si tolol lagi.
nggak apa-apa dah, yang penting semangat ngaji Quran. Ada yang begitu di sini Pak Haji? Insya Allah Bu ya. Ya ini juga promosi. Dekat di kesini cuma berapa menit? 20 menit aja. Di Jalan Swadharma itu. Kalau ada santri yang mau menghafal Al-Quran 30 juz, jadi visi misi kita ini mengader hafiz yang alim, khodimul ummah yang mukhlis, da'i yang katib gitu. Jadi nggak cuma sekedar hafal 30 juz, tapi dia harus memahami ilmu-ilmu agama minimal dasar-dasarnya. Kemudian mampu menyampaikan ilmunya dengan baik, plus mampu menuangkan dalam tulisannya. Ini syarat kelulusannya harus punya karya tulis. Saya lupa bawa karya tulis, kalau ada saya hadiahkan ke Bapak. Jadi nanti minimal ngajinya 6 tahun, 3 tahun hafal sampai lancar, 3 tahun pendalaman ilmu syariat, plus 1 tahun pengabdian, terserah mau di Papua, mau di Poso. Gitu. Saya udah beberapa kali ke Papua dakwah, ya ada beberapa koneksi kita ya, jaringan, insya Allah santri ini kita sebar ke sana. Kalau di Jakarta udah banyak kiai, ngapain? Kita sebar atau ke Ambon, ke Poso, atau ke Amerika. Saya baru pulang dari Amerika kemarin. Nah, kalau dia kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bagus, kita kirim ke sana. Jangan cuma I love you doang bisanya gitu maksudnya. Nah, kita kirim ke sana. Silakan Bapak Ibu kalau ada anak yatim piatu, saya gratiskan yatim piatu. Tapi kalau dia mampu, nggak mahal juga, cuma 500.000 per bulan. Asal yang bersangkutan siap dididik selama 6 tahun, dan kalau bisa sudah siap untuk menghafal Quran, nggak ngajarin dari alif batasah. Monggo, lokasinya tidak jauh dari ITC Cipulir, baru merintis Pak, bangunannya aja belum selesai 2 lantai, 4 lantai insya Allah. Nah, tapi kita sudah ada santri 6 orang, salah satunya ini baru 7 bulan sudah 11 juz. Nah, insya Allah mudah-mudahan, doakan Pak ya, itu pesantren ada sampai hari kiamat. Di situ ada pesantren besar namanya Darun Najah, mahal banget. 30 juta masuk ya Pak. Sama saya gratis sudah. Ada yang anaknya di Darun Najah? Ya. Sampai mana tadi Pak Haji? Oh, dari Darun Najah ya. Oke, masuk ke sirah nabawiyah sedikit aja Pak ya. Jadi saya tuh bingung, di SMS sama Dr. Alfian. Kajian sirah nabawiyah. Kitabnya apa? Kajiannya apa? Jadi ngaji begini aja Pak ya. Ini mungkin satu aja kisah sejarah Nabi dan yang terkait dengan beliau. Satu saja mungkin, mudah-mudahan jadi ibrah. Isya jam berapa Pak? Isya 3 menit lagi? Cepet. Jadi sampai jam berapa nih? Jangan sampai kalah sama supir Kopaja kita. Kalau nanti yang masuk surga duluan itu supir Kopaja sama supir Metro Mini katanya. Kenapa? Karena mereka pinter membuat penumpang jamaahnya itu ingat Gusti Allah semua kan. Sementara kiai, ustaz, jamaah bukan ingat Gusti Allah. Bismika Allahumma ahya, bismika amut semua. Ya Allah kasihani para ustaz. Serempet sana, pernah naik Kopaja Pak Haji? Astagfirullah, jamaahnya penumpang ingat Gusti Allah semua Pak Haji, nyebut semua. Serempet sana, hajar trotoar dihajar sama dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah. Tapi sekarang udah nggak ada Pak ya, udah masuk surga semua kayaknya. Baik, ini ada satu kisah ya, termasuk bagian daripada sirah nabawiyah. Di Madinah itu ada seorang sahabat paling kaya Pak, namanya Abu Thalhah Al-Ansari. Siapa Pak? Nama aslinya Zaid bin Sahal. Kalau ada sahabat belakangnya dilekatkan nama Al-Ansari, berarti dia pribumi Madinah. Kan ada sahabat yang kadang di belakangnya Al-Ansari, Al-Badri gitu ya. Kalau Al-Badri, ya dia biasanya ikut perang Badar tuh. Jadi bukan nama asli. Nah ini Abu Thalhah Al-Ansari, nama aslinya Zaid bin Sahal, orang pribumi asli Madinah, asli pribumi Madinah. Orang paling kaya tuh. Kebun kurmanya di mana-mana. Beliau punya istri namanya Ummu Sulaim. Siapa Bu? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini punya anak terkenal namanya Anas bin Malik. Cuma Anas bin Malik ini bukan ayahnya, bukan Abu Thalhah. Jadi Abu Thalhah ini ayah tirinya.
Bapaknya Anas bin Malik ini cerai dengan ibunya karena ketika ingin diajak masuk Islam nggak mau. Jadi ibunya Ummu Sulaim ini pertama kali mendengar risalah Islam langsung masuk. Nah, diajaklah suaminya, ayo suamiku masuk Islam, nggak mau. Itu pulang dari Syam, awas kalau kamu masuk Islam, saya bunuh katanya. Di tengah jalan si Malik ini, suaminya Ummu Sulaim meninggal dunia tuh. Maka anaknya dinamakan Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini luar biasa, Pak. Nanti sebelum masuk Abu Thalhah ya. Ketika Nabi Isra Mi'raj, itu suara kakinya, suara telapak kakinya Ummu Sulaim terdengar di surga, Pak. Mohon maaf, ini suara telapak kakinya siapa? Terdengar suara Ar-Rumaiso. Ar-Rumaiso itu panggilan lain daripada Ummu Sulaim. Loh, orangnya kan masih hidup di dunia. Iya, orangnya masih hidup di dunia. Ternyata, Pak, kenapa beliau diberikan kemuliaan seperti itu? Banyak kemuliaannya. Salah satunya adalah memberikan anaknya kepada Nabi untuk berkhidmah. Anas bin Malik usia 10 tahun diberikan kepada Nabi untuk menjadi khadimun Nabi. Ya Rasul, saya itu bingung mau ngasih engkau itu apa? Mau khidmah kepada Islam itu apa? Harta nggak punya, kata Ummu Sulaim. Ini saya punya harta satu-satunya. Anas bin Malik, 10 tahun saya kasih kepada engkau, saya berikan kepada engkau, terserah engkau mau dibikin apa kira-kira gitu. Akhirnya menjadi khadimun Nabi. Nabi butuh apa, Anas bin Malik bantu. Nabi mau ceramah, siapin untanya, kira-kira gitu. Nabi mau mandi, jadi beliau paling tahu tuh dalamannya Nabi. Dan bahkan termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya guru kami Kiai Ali Mustafa Yaakob, Imam Besar Istiqlal. Saya 12 tahun ngaji kepada beliau, 16 tahun khidmah kepada beliau. Seandainya saya hidup pada masa Nabi, kata Kiai Ali Mustafa Yaakob, saya ingin seperti Anas bin Malik. Kira-kira Bapak kalau hidup pada masa Nabi ingin seperti apa? Ingin seperti Anas bin Malik yang setiap hari 24 jam bareng Nabi. Bareng orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, itu kemuliaan Ummu Sulaim. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau berkorban itu. Surga nggak gratis kira-kira gitu. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, kata Allah, kata Rasulullah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang dagangan Allah yang mahal itu surga. Jadi untuk mendapatkan surga gak cuma dengan duduk leha-leha, harus ada yang dikorbankan, korban fisik, korban isi pesak. Kembali kepada Abu Thalhah Al-Ansari, orang kaya nih. Kamu, kata Ummu Sulaim, kalau mau nikahin saya, kan cantik Ummu Sulaim itu Pak, luar biasa, kutilang lah, kurus, tinggi, langsing gitu. Abu Thalhah tertarik melamar, meskipun janda, kan sekarang janda semakin terdepan Pak. Kayaknya mau nambah lagi nih. Kata istri saya, boleh nambah lagi. Yang penting syaratnya 2, lebih kaya dari saya, lebih cantik dari saya. Ngomong begitu, megang pisau itu Pak. Kita lari juga kita. Ya, sambil megang pisau. Boleh nikahi saya dengan syarat engkau masuk Islam. Jadi maharnya Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim Ar-Rumaisah ini masuk Islam. Oke, selesai nikahlah. Nah, karena Abu Thalhah ini diberikan anugerah kekayaan luar biasa, dan beliau termasuk di kemudian hari termasuk salah satu panglimanya Nabi itu Pak. Turun ayat ini penting Pak ya. Perjuangan beliau luar biasa. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu engkau tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Albir di sini kebaikan sempurna. Sebagian ulama tafsir mengatakan al jannah. Engkau nggak bakal dapat surga kira-kira. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai engkau menginfakkan sebagian, Pak ya, bukan semuanya. Mimma, sebagian, tuhibbun, harta yang paling engkau cintai. Luar biasa Abu Thalhah dan para sahabat, Pak. Kalau turun ayat bergetar, langsung mereka ingin mengamalkan. Turun ayat ini Abu Thalhah lari itu Pak.
Ya Rasul, telah turun ayat lan tanalul, udah nyebar tuh kemana-mana ayat. Telah turun ayat lan tanalul birra. Ya memangnya kenapa? Ya Rasul, engkau tahu, kata Abu Talha, kebun kurmaku ini di mana-mana. Hartaku melimpah. Tapi ada satu kebun kurma yang paling aku cintai, paling saya cintai. Itu di depan Masjid Nabawi, Bairuha namanya. Apa Pak? Ya Rasul, saksikan itu tanah kebun kurma. Kurmanya banyak, lebat. Yang paling aku cintai itu shadaqatun lillah. Aku wakafkan kepada Allah, untuk Allah, aku wakafkan untuk Rasulullah, untuk kepentingan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Talha, arju birraha wa dukhraha indallah. Aku berharap dengan aku mewakafkan tanah Bairuha ini, mungkin sekarang udah jadi Masjid Nabawi itu Pak, aku mendapatkan surganya Allah. Jadi boleh beramal ingin dapat surga, itu boleh. Beramal karena Allah saja. Allah yang nyuruh, kita minta surga. Nabi aja minta surga gitu. Allahumma inna nas'alukal jannah wa astajiru minan nar. Surga paling kecil segede apa Pak? Dalam hadis. Udah dengar Pak? Surga paling kecil. Surga paling kecil itu 11 kali dunia ini Pak, paling kecil. Itu kalau 11 kali dunia, WC-nya segede apa kira-kira? Buat satu orang tuh, paling kecil. Al-Jannah dalam hadis, wa asyru ad'afiha. Jadi surga paling kecil 11 kali lipat dunia ini. Bagaimana dengan surga Firdaus tuh Pak? Yang dalam hadis dikatakan, min awsa'il jannah wa awsatiha. Surga paling gede, paling luas, paling lengkap, bidadarinya paling cihuy, kira-kira gitu. Jadi boleh Bapak, mohon maaf, beramal ingin mendapatkan surga, ingin terhindar daripada neraka. Itu yang disebut dengan ihtisab dalam bahasa hadis. Man qama ramadhana imanan wah ihtisaban. Ihtisab itu ingin mendapatkan pahala, termasuk ingin mendapatkan surga. Kalau beribadah dikatakan ingin mendapatkan surga itu hitung-hitungan, ya Nabi nggak ngajarin dong yang begitu-begitu. Jadi nggak apa-apa. Ya saya beribadah karena Allah, bagus. Itu yang disebut dengan amalan siddiqin, Pak. Jadi memang manusia ini 3. Dalam surat apa? Al-Waqiah ya. Wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqunas sabikun ulaikal muqarrabun. Jadi manusia ini 3, ada ashabul maimanah atau ashabul yamin, ada ashabul masy'amah atau ashabul shimal, ada al muqarrabun. Orang yang beribadah ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan derajat 27 kalau sholat jamaah itu masih masuk surga itu, tapi surganya surga darajat. Itu golongan ashabul yamin. Tapi kalau dia beribadah, ibadahnya amalul qurbah, nggak pengen yang lain kecuali Allah saja, surganya paling tinggi itu. Di mana? Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir itu. Ya bersama Allah surganya. Yang terakhir naudzubillah ashabus shimal, tempatnya di neraka. Naudzubillah. Oke, jadi nggak apa-apa kita beramal mendapatkan surga. Kata Rasul ketika Abu Talha ngomong begitu, Rasul menjawab, bah dzalika malun rabi. Ini luar biasa, ini luar biasa. Ini harta yang menyelamatkan, yang menguntungkan, yang menguntungkan. Wa qad sami'tu ma qulta. Sungguh aku telah mendengar harapanmu mewakafkan tanah ini ingin masuk surga. Didoakan oleh Nabi saat itu, kemudian beliau memberikan saran agar nanti ketika kurmanya itu sudah berbuah, diberikan kepada keluarganya, kemudian diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu gambaran bahwa untuk mendapatkan surga, mendapatkan ridho Allah, kemuliaan Allah itu butuh dengan perjuangan, Pak ya. Nggak bisa dengan tidur begitu aja, nggak bisa. Kalau pengen mulia ya bangun malam, perjuangannya kan gitu Pak ya. Man talabal ula sahiral layali. Siapa ingin mendapatkan kemuliaan, kalau tidur jangan seperti bangkai gitu sampai bangkai ya. Sampai pagi, sampai subuh baru bangun. Terakhir mungkin
sebelum sholat isyraq ini perjuangan, pengorbanan. Seperti ada santri dulu miara apa Pak? Miara lebah Pak ya. Namanya santri kemana-mana pakai sarung, kadang nggak pakai daleman. Nah, dicek ini lebahnya udah ada madunya apa belum. Nah, pas dicek itu dia nggak pakai celana dalam saat itu, gundal gandul lah. Gundal gandul. Pas dicek kena itu Pak sarangnya itu. Ya otomatis nyebar kemana-mana kan Pak ya, termasuk dalam sarungnya itu. Jadi si lebahnya itu masuk ke dalam sarungnya. Terkenalah al-mukarramnya itu. Ya bengkak Pak Haji. Kemudian pas dilihat wah gede juga ini katanya. Sampai dia berdoa, ya Allah hilangkan sakitnya, jangan engkau hilangkan bengkaknya gitu. Nggak bisa itu Pak, sakit dengan bengkak itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau pengen mulia sakit gitu kira-kira. Kalau pengen besar bengkak itu besar itu. Ya harus berbarengan beriringan dengan sakit perjuangan. Ini terakhir nih ya. Pendiri Nahdlatul Ulama siapa Pak? Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dulu waktu muda itu mondoknya di Bangkalan Madura. Ada orang Madura sini Pak? Tayyil, sate ada? Ada orang Madura banyak sini ya. Nah dulu Hasyim muda ini mondok di sana, selain ngaji kitab juga beliau diberikan amanat oleh kiainya untuk menjaga kuda-kudanya sama kambing-kambingnya itu. Jadi banyak ulama-ulama dulu itu piaraannya. Hasyim muda ini diperintahkan untuk menjaga, ngangon lah, mengembala kuda-kuda kambing-kambing kiainya. Tiap hari itu digembalakan. Tiba suatu hari sepulang mengembala, beliau melihat gurunya Kiai Khalil Bangkalan itu, waliullah Pak pada masanya. Itu termenung di bawah masjid tuh Pak. Ada apa gerangan Kiai kok sepertinya ada masalah? Dideketin tuh Pak. Mohon maaf Kiai, guru bisa saya bantu? Sepertinya ada masalah. Begini Hasyim, kata Kiai Khalil Bangkalan, cincin pemberian istri saya jatuh ke septic tank. Septic tank apa septic tank? Saya malu pulang ke rumah nanti kalau istri saya nanyain, bisa nggak dikasih jatah ini kira-kira gitu. Cincin pemberian istri saya jatuh ke septic tank. Itu Pak Hasyim muda saat itu tanpa pikir panjang Pak. Izin Kiai, saya ambilkan. Kira-kira santri sekarang begitu nggak kira-kira? Gurunya bawa barang-barang berat, cuek aja dia. Izin Kiai, Bapak jangan bayangkan ya, santrinya kalau 1000 kira-kira septic tanknya berapa dalam? Santrian 2000 gitu, berapa luas? Jangan bayangin dah udah. Izin Kiai saya ambilkan. Langsung nyebur tuh Pak, ancur belum menceguk orang Sunda. Kusana nggak ketemu, kusana terus dia ubek-ubek Pak. Wah itu jangan dibayangkan baunya seperti apa. Setelah selesai, setelah lama gitu ya, kemudian dia mendapatkan itu cincin. Alhamdulillah Kiai, cincinnya ketemu. Itu Pak waliullah Kiai Khalil Bangkalan refleks. Ya Allah, alhamdulillah saya bangga sama kamu, saya senang sama kamu, saya ridho sama kamu. Mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari. Itu yang keluar dari mulutnya, dari lisannya Syekhuna Khalil Bangkalan. Dikabulkan Pak doa itu. Siapa yang tidak kenal dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi terbesar di dunia, gurunya para ulama Nusantara, namanya harum sampai sekarang Pak. Kenapa bisa harum Pak? Karena udah bau-bauan itu. Mau khidmah, mau berkorban untuk gurunya, untuk orang yang mau khidmah kepada umat Islam ini. Itu kira-kira, jadi harus adalah yang kita korbankan. Termasuk Bapak, jamaah 5 waktu kan pengorbanan, korban waktu, korban fisik, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan walaupun sedikit, karena nggak jelas nih kitabnya apa, walaupun sedikit ada yang bisa diambil manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan. Ini bagus nih, belum selesai, nggak pada pulang nih Pak Haji. Sengaja atau nggak enak sama saya? Enak dengerin ya kayaknya. Jadi mengamalkan hadis man kharaja apa? Min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah.
Hatta yarji bahasanya. Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, dia berada di jalan Allah sampai pulang. Luar biasa ini. Ini kampung apa namanya? Karangtengah ini luar biasa pecinta ilmu. Hatta yarji. Kalau ngaji balago hatta itu goyah, yarji'amu goyah. Sampai selesai gitu maksudnya. Jadi kalau bapak nih pulang di tengah jalan ketabrak mobil, udah nggak sabilillah itu karena belum selesai. Jadi matinya bukan mati syahid tapi mati sangit kayaknya. Jadi ini luar biasa. Kalau ngaji harus sampai selesai Pak ya. Karena kita berada di jalan Allah. Diibaratkan sebagai al-mujahid fi sabilillah. Pulang pun ngaji sampai selesai Pak ya. Ketabrak mobil, insya Allah minasyuhada. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau nggak ada yang disampaikan, saya tutup Pak ya. Ada yang disampaikan mungkin? Kalau nggak ada, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, diberikan anak cucu yang soleh dan solihah, kampung Karangtengah ini diberkahi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini terus diberikan kemakmuran, Pak Kiai diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur. Dan yang paling penting kita berharap mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan husnul khatimah, biridhaillah wa li ajli syafaat Rasulillah wa li jami'i barakatuh asrar wa khususiyat wa mu'jizatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.